Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atas niatan untuk menjodohkan kami, ternyata dia sedang ada pacar yang notabene-nya pacarnya itu telah dihamilinya sampai-sampai anak itu lahir tapi belum dinikah-nikahi juga. Dinikah-nikahi. Alasan si cewek itu selalu menolak dengan suatu alasan yang mencengangkan. Ternyata si cewek itu masih bersuami. Curhat dari sahabat. Curhat Saya sahabat, mempunyai kesalahan kesalahan sahabat, saya juga curhat sahabat, saya juga curhat sudah terima sahabat, jika saya diceraikan. curhat sahabat, Tapi kenapa curhat mantan sahabat, suami selalu curhat saja sahabat. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel yang membahas curhatan siapapun yang masuk ke DM saya, baik itu di TikTok ataupun di IG. Ya, channel ini berangkat dari curhatan-curhatan follower saya yang awalnya 1-2 yang curhat dan sekarang makin banyak yang curhat. Jadi saya rasanya nggak bisa lagi jawab di sana karena akan memakan waktu yang banyak banget. Di sana nggak bisa upload video yang sepanjang di sini ya. Makanya saya jawab di sini. Mungkin saya jawab 2 sampai 4 atau sampai 5 curhatan di sini nih. Silakan diambil pelajarannya. Silakan diambil pelajarannya, barangkali apa yang mereka alami itu kalian alami juga. Kalaupun enggak, bisa diambil pelajarannya. Saya mulai aja, dan yang belum kenal saya, kenalin, saya Iman. Ya, salam kenal semuanya. Saya mulai aja curhatan pertama, namanya saya panggil aja Rani, karena saya nggak pakai nama asli ya. Saya menjaga privasi mereka, belum tahu curhatan mereka itu aib. Saya mulai aja, bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang problem rumah tangga saya, boleh Ustadz? Boleh, tapi saya bukan Ustadz, panggil Bang Iman aja ya. Aduh, saya ngeri dipanggil Ustadz, tapi doain biar ilmunya nanti sama kayak Ustadz-Ustadz, guru-guru panutan kita. Sebenarnya ceritanya sangat panjang dan rumit Bang. Nah itu benar tuh Bang tuh. Saya dan suami sudah menikah 6 tahun. Awal kenal kami, sebelum menikah saya dijodohkan oleh ibu saya melalui utusan keluarga saya ke dia. Oke. Setelah utusan keluarga saya datang ke rumah atas niatan untuk menjodohkan kami, ternyata dia sedang ada pacar yang notabene-nya pacarnya itu telah dihamilinya sampai-sampai anak itu lahir tapi belum dinikah-nikahi juga. Dinikah-nikahi. Alasan si cewek itu selalu menolak dengan suatu alasan yang mencengangkan. Ternyata si cewek itu masih bersuami. Nah, cewek itu meminta suami saya untuk sabar dengan alasan tinggal menunggu surat cerai. Ini perempuan gila ya. Namun, suami saya karena merasa berdosa dan ingin taubat, dia tidak mau menunda-nunda menikah karena bakal takut terjerumus lagi. Nah, kehadiran saya itu membuat dia jadi bingung pilih saya atau cewek yang telah dia hamili. Bagaimana nggak menunda-nunda mau nikah sama dia itu gimana caranya? Dia punya suami, nggak menunda-nunda nikah sama orang yang sudah punya bersuami itu gimana caranya? Oh maksudnya dia ya udah cepet cerai sama suaminya gitu kan? Rumit ini masalahnya kayaknya. Sedangkan suami saya pernah menjelaskan ke si cewek itu kalau ada keluarga yang ingin menjalin silaturahmi padanya dan tujuan untuk menikah. Suami saya malah minta pendapat si cewek itu karena menurut suami saya dia bertele-tele untuk ditanggung jawabi. Mungkin karena alasan dia masih bersuami. Dia ada ya. Pada akhirnya si cewek itu menyarankan dan nikahi saja dia. Anggap kami di sini tidak ada katanya. Oh kamu ya. Anggap anak ini tidak ada katanya. Dan suami saya pun mengiyakan dan melanjutkan perjodohan kami. Namun selang 5 bulan pernikahan kami yang namanya dia ayah biologis, dia ayah biologis anak itu mungkin tersiksa batin, rasa bersalah berdosa suami saya menjadi kembali nelpon si cewek itu diam-diam dari saya dengan alasan nanya kabar anak mereka, apakah sehat, dan suami saya nawarin boleh kirim duit gak ke anak itu, tapi si ceweknya nolak dan tetap bahasanya lupakan kami anggap tidak ada. Dan suami pun mengiyakan dan menjalani rumah tangga kami seperti layaknya yang lain. Dan saya pun tidak ada kecurigaan lah terkait perbuatan dia karena dia tampaknya baik-baik. Tampaknya laki-laki baik.
emang nggak bisa segitu mudahnya ya. Percaya. Namun selang 6 tahun kemudian inilah puncaknya rasa berdosa, bersalah dan seperti dihantui masa lalu dia sudah tidak sanggup memendam rasa bersalahnya eh, pada saya juga atas rahasia yang disimpan. Maka dia putuskan untuk memberitahu saya. Dan saya shock, sangat shock berat merasa mimpi karena saya lihat dia laki-laki baik. Kesalahan suamimu, dia nggak jujur dari awal. Kesalahan suaminya dia nggak jujur dari awal. Udah 6 tahun ya baru dia cerita. Udah 6 tahun baru cerita. Ya Allah rumit banget. Rumit banget. Tapi saya berbaik sangka dia memang bertobat ya. Apalagi dia cerita walaupun terlambat eh, kesadarannya. Dan itu membuat kamu terluka banget. Itu kesalahan terbesar dia itu membuat kamu terluka. Dia ngasih tahu bahwa dia sudah punya anak dari istri orang lain setelah menikah selama 6 tahun sama kamu. Dan itu memang kayak petir di siang bolong. Tentang gimananya saya, jujur saya bingung ya. Bagaimana sekarangnya, yang jelas dia nggak bisa menikahi perempuan yang ada suami. Dia bisa kalau misalnya perempuan itu masih ada suaminya. Kesalahan dia yaitu, dia nggak ngasih tahu kamu dari awal. Waduh, berat banget masalahnya. Ini baru sekali nih, ada kasus begini nih. Gimana ya, saya bingung nih. Uh, Bismillah, ya Bismillah. Saya lagi mikir, bagaimana caranya. Kalian juga ikut mikir ya yang nonton ya. Bagaimana solusinya. Ini solusinya gimana? Ya kalau menurut saya ya, kalau misalnya kamu mau lanjut, ya lanjut. Ya lanjut menerima masa lalu dia yang memang itu nggak bisa diubah. Uh, Semoga dia memang bertobat ya, memang dia tuh masuk hidayah dia dengan berarti kamu mempunyai suami yang sudah mempunyai anak dari istri orang. Nah, urusan dia sama perempuan itu dan suaminya itu bukan urusanmu. Biar mereka tuh, itu saya bingung tuh gimana. Ya Allah rumitnya. Ya gitu, kalau misalnya kamu mau lanjut, bersabarlah di sana. Kalau mau selesai, ya saya nggak berani menyarankan semuanya, tapi begitu ya mau lanjut, mau selesai ya terserah kamu ya. Yang jelas dia memang menyakiti itu resiko dia kalau misalnya dia sampai. Janganlah kalian yang laki-laki kalau misalnya harus jujur ya sama calon pasangan kita, misalnya dijodohin, kasih tahu ke dia, saya pernah ini nih, jangan diterima, jangan diterima. Saya bingung, saya nggak bisa ngasih solusi. Demi Allah saya nggak bisa ngasih solusi, saya bingung. Dan kalau misalnya saya berdoa aja semoga kalian diberi pemahaman biar bisa menghadapi semua itu. Kamu bisa bersabar dengan keadaan suami kamu dan suami kamu bisa menyelesaikan urusan dia sama perempuan itu dan suaminya. Kalau misalnya kasusnya begini ya, seorang lelaki pernah uh, anggaplah berzina dengan seorang perempuan. Dia nggak sampai hamil ya, nggak sampai hamil. Dia nggak apa-apa menutupi kejadian itu. Ya, asal dia berubah, memang berubah jadi laki-laki yang baik. Tapi kalau punya anak, gimana menyembunyikannya? Gitu tuh. Saya bingung ini baru kali ini masuk curhat yang masalahnya berat banget. Saya mohon maaf, Rani ya. Begitu deh. Kalau dari saya ya, kalau misalnya kamu mau bersabar, sulit memang, tapi dari bersabar itu pahalanya gede banget. Terserah kamu mau lanjut atau selesai. Ya, ya Allah masalahnya. Saya lanjut ke curhat selanjutnya ya. Berikutnya dari, saya sebut aja namanya Neti. Berat banget masalahnya. Astagfirullah. Masalah Rani berat banget ya. Ya, saya ini Neti ya. Ini juga bukan nama sebenarnya.
Bang, aku mau curhat. Aku seorang janda yang sudah 2 kali gagal dalam berumah tangga. Oke, bodoh emang aku ini udah pernah gagal tapi masih aja bucin sama ke yang kedua. Yang pertama aku cerai karena suamiku dulu KDRT. Ya KDRT tinggalin. Dan emang mantan suami yang pertama dia manipulatif. Jadi pas berumah tangga baru muncul sifat-sifat buruk. Dan itu terjadi karena aku yang bodoh tidak menyelidiki gimana dia dulunya. Sadar diri bodoh itu pinter ya. Jadi eh, anggaplah kamu udah gagal 2 kali. Yang jelas kamu harus terus belajar dari kegagalan itu ya. Gagal pertama kamu belum sadar tuh, bodoh kan. Pas gagal kedua baru sadar kalau bodoh kan, itu pintar namanya ya. Semoga di pernikahan ketiga itu jadi pembelajaran buat kamu banget. Terus mantan suami yang kedua aku lebih bodoh lagi, dia seorang yang jauh lebih muda 12 tahun dari aku. Dari awal aku tahu dia itu pemabuk. Dengan kebodohannya aku malah terima dia dan berharap kelak dia bisa berubah. Dan aku sudah diingetin sama orang tua aku untuk tidak memilih dia. Karena latar belakang dan umurnya yang jauh lebih muda 12 tahun dari aku. Tapi karena aku udah bucin, bucin itu bahaya emang. Bucin dan karena emang aku udah bodoh melakukan yang diharamkan sama Allah, akhirnya aku mau tidak mau ortuku akhirnya akhirnya mau tidak mau orang tuaku menerima laki-laki ini karena aku yang sudah hamil 3 bulan. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, suami aku masih terus dengan kebiasaannya minum dan mabuk hingga suatu hari dia minta aku hamil lagi. Dan dia berjanji kalau anak kami cewek, dia mau hijrah lebih baik. Aku udah seneng banget. Aku sedang seneng bangetnya dan gak lama dari situ alhamdulillah aku hamil. Dan semasa aku hamil dia gak senang itu sampai aku melahirkan pun aku ke rumah sakit sendirian. Karena alasannya dia kerja sampai aku dioperasi. Operasi sesar, aku ditemenin suami dan alhamdulillah anak kami perempuan. Seneng dan haru banget karena aku berharap dengan adanya anak ini ayahnya berubah jadi baik. Tapi semua tak seindah yang dibayangkan. Ya Allah kalian ya, kalau curhat ya pakai titik koma lah ya, biasanya yang dibayangkan. Suami saya, kan suami aku bilang kerja dan sering pulang subuh dengan keadaan mulut yang bau alkohol. Oh dia kerja tuh, selang 10 bulan anak bungsu kami, aku dinyatakan sakit tumor rahim. Oke, selang 10 bulan anak anak bungsu kami, aku dinyatakan sakit tumor rahim. Dan seminggu setelah aku terpuruk dengan berita aku sakit tumor, suami aku ketahuan selingkuh dan sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan. Pakai titik koma ya. Jadi nggak ada ya cerita orang itu kalau kamu bisa ngasih anak perempuan, aku berubah, aku hijrah, itu bohong. Nggak dari situ berubah itu. Dan anak itu kan dari Allah, bukan ditentukan oleh orang tuanya. Nggak relevan. Dan kalau misalnya ada laki-laki, kalau kamu begini aku berubah jadi baik. Enggak, itu bohong ya, itu bohong. Setelah terpuruk ketahuan selingkuh dan sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan, hancur-hancurnya, tapi aku berusaha kuat. Aku telepon ceweknya dan minta dia datang untuk membicarakan ini dan menentukan bagaimana kedepannya. Akhirnya dia mengiyakan bertemu di rumah kami dan aku sempat jemput dia datang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Setelah sampai kami bicarain semuanya, yang pertama aku tanya sama cewek itu apakah cewek itu tahu kalau suaminya punya istri dan anak. Dia bilang tahu. Ini perempuan-perempuan yang murah banget. Dari situ aku agak lega karena suami aku tidak sepenuhnya salah. Salah lah. Dan aku nanya mereka berdua apa yang dilakukan selama pacaran 2 bulan ini. Dan ternyata mereka sudah melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan. Iyalah, kalau laki-laki udah begitu tuh tujuannya apa lagi kalau selain itu. Dari situ aku baru meneteskan air mata dan aku pasrah. Aku pun apapun keputusannya dan aku kira suami aku
eh, BK itu apa? Bakal milih aku dan anakku, tapi dengan egonya dia malah dia mau keduanya, dia mah keduanya pelakor dan istrinya itu. Dari situ aku nggak mau, dia mau keduanya. Teman-teman yang curhat ya, saya seneng kali, saya menerima banget kalian curhat, tapi biasain ya kasih tanda baca. Pusing saya bacanya. Dia mau keduanya pelakor dan istrinya. Dari situ aku nggak mau, lebih baik aku mundur. Dan dengan gampangnya suamiku bilang di depan ceweknya kalau aku tak mau dimadu. Berarti rumah tangga aku sampai di sini. Serasa disambar petir. Dan aku berusaha menerima dengan ikhlas apa yang telah diputuskan. Hingga akhirnya dia pergi dengan perempuan itu dan aku ambil wudhu dan sholat di situ. Aku menangis senangis-nangisnya. Bentar ya, saya istirahat dulu. Gak ada titik koma soalnya. Saya heran sama perempuan-perempuan yang mereka itu nggak mikir ya. Mereka mau sama suami orang yang meninggalkan istrinya. Mereka nggak mikir laki-laki itu akan meninggalkan mereka suatu saat. Ya. Jadi pelakor itu rata-rata bodoh. Pelakor itu rata-rata bodoh. Perempuan itu aku udah oke. Okay. Karena kebodohanku yang dulu sampai paginya dia datang mau ambil baju. Aku berharap dia nyesel sama keputusannya dan memperbaiki semuanya karena aku tidak mau kalau anakku mengalami seperti kakaknya yang dari pernikahanku sebelumnya tidak mengenal sosok ayahnya. Biar aku sakit tapi aku memiliki keluarga utuh, tapi dia tidak seperti yang kuharapkan. Dia pulang karena mau ambil semua bajunya. Aku beristighfar, berusaha ridho dan ikhlas menerima konsekuensi dari kebodohanku di masa lalu. Dan akhirnya aku ikhlas dengan semuanya. Tapi kenapa hati aku masih berharap dia balik lagi kalau dia sudah berubah menjadi pribadi yang baik demi anak-anak. Apa yang harus aku lakuin, Bang? Oke, kamu nanya apa yang harus kamu lakuin dan kamu berharap dia menjadi laki-laki yang baik. No, dia bisa jadi laki-laki yang baik. Uh, dari kasus-kasus kebanyakan, laki-laki begitu akan berubah jadi baik. Itu persentasenya kecil banget ya. Kamu gak usah ngarepin dia lagi. Gak usah ngarepin dia lagi, itu saran saya. Perbaiki diri terus. Dan ingat kamu udah 2 kali ya. Jangan sampai kamu 3 kali masuk ke lubang yang sama. Jangan sampai 3 kali masuk lubang sama. Lama-lama akan hilang ya. Kamu perbaiki diri, itu perasaan kamu itu ujian. Ya, ujian. Bucin ya, bucin itu beda tipis loh dengan kebodohan. Laki-lakinya udah begitu, kamu sakit dia nggak peduli. Uh, atau kalau misalnya kamu mau dimadu, ya silakan. Tapi laki-laki kayak gitu nggak layak mempunyai istri dua. Dia nggak ngerti tentang poligami. Dia nggak ngerti tentang poligami. Dia akan zolim kepada lebih. Dia akan lebih zolim kepada banyak wanita. Awalnya ke kamu aja kan. Kalau misalnya kalian campur poligami, dia akan zolim kepada 2 wanita, dia akan memasukkan wanita yang lain. Tuh. Jadi saya nggak sependapat banget kepada orang-orang solusi dari selingkuh itu poligami, itu enggak. Karena poligami itu semakin menambah penyakit si lelaki. Kalau misalnya dia hobi selingkuh, itu bukan itunya. Penyakit selingkuhnya itu yang disembuhin, bukan selingkuhnya itu dibalut poligami. Saya enggak setuju, terserah kalian yang pendapatnya lain ya. Jadi gitu, kalau menurut saya, kalau misalnya kamu mengharapkan dia menjadi manusia yang baik, memang bisa, Allah bisa ngasih hidayah kepada sebejat-bejatnya manusia, ya bisa. Tapi jangan berharap dia baik, kamu perbaiki diri dulu aja. Ya, ada lelaki baik datang, terima. Dan bisa jadi selama kamu memperbaiki diri, Allah kasih hidayah dia memperbaiki diri juga. Dan kalau misalnya dia memperbaiki diri, terus dia udah nikah sama perempuan itu, gak mungkin dia menceraikan perempuan itu terus nikah sama kamu. Kalian akan tetap poligami dan kamu akan berperang dalam keadaan itu. Gitu ya. Siapa tadi saya kasih namanya lupa nih. Neti ya, gitu ya Neti. Semoga kamu bisa melewati cobaan-cobaan ini ya. Berat-berat banget masalah orang ya. Teman-teman silakan diambil pelajarannya untuk kalian. Jangan bucin-bucin banget sama orang ya. Jangan bucin-bucin banget. Apalagi kalau udah ketahuan dia itu seorang yang bagaimana tuh. Tinggal tinggalin ya, tinggal tinggalin.
mau secinta apa itu pembodohan dari setan, itu manipulasi dari setan yang membuat kalian cinta kepada laki-laki yang gak bener, pemabok, itu segala macam itu aneh tuh. Jadikan kalian berharga, pinterin otaknya ya, karena laki-laki yang pinter akan menikahi perempuan yang pinter tuh. Saya lanjut ke curhat selanjutnya. Ini saya sebut saja, ini laki-laki ya, saya sebut aja dari Bang Anton. Assalamualaikum Kak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya bisa curhat atau konsultasi? Ya, ya coba nih. Begini Kang, soalnya ini soalnya feeling saya tentang asmara. Oke, kenapa? Saya dulu punya mantan yang sekarang sudah jadi istri orang. Lupakan. Kalau udah jadi istri orang, lupakan ya. Ini kayaknya kamu belum lupa nih. Dan saya juga udah punya istri, apalagi sudah punya istri, lupain yang lain, fokus ke istri kita. Gak usah komunikasi dengan mantan-mantan, apalagi dia sudah jadi istri orang. Fokus ke istri kita, bahagiain dia. Karena membahagiakan dia itu bukan untuk dianya, tapi itu perintah Allah, gitu tuh. Permasalahannya perasaan saya tersisa penyesalan karena sudah putus dari mantan saya ini. Malah sudah 13 tahun rasa tersiksa penyesalan karena perasaan ini gak bisa hilang. Pertanyaan saya, hapus nomornya, hapus WA-nya kalau ada, blokir semua tentang dia. Ya, karena yang jauh di mata itu lama-lama jauh di hati. Jangan dipupuk ya Bang Anton ya. Itu istrimu. Dia amanat dari Allah. Ketika kamu menikahinya itu perjanjiannya bukan sama dia tuh, tapi sama Allah tuh. Ya, nikah itu perjanjian berat keduanya kepada Allah. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Apakah saya salah masih memendam rasa ini? Salah. Bukan salah ya. Kamu masih memendam rasa itu nggak bisa kamu kendalikan karena maksudnya nggak bisa dikendalikan, perasaan itu ada, itu nggak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan itu melawan perasaan itu. Jangan dipupuk, jangan di stalking. Itu tuh perasaannya nggak salah, kita nggak ada kuasa terhadap perasaan yang ada di kita ya. Kita naksir siapa, belum move on sama siapa, kita nggak bisa. Kita cuma bisa ngelawan itu. Kita nggak bisa menghilangkan rasa itu secara instan, tapi kita bisa melawan itu yang lama-lama akan hilang. Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi saya nggak mau rasa ini hilang, di sisi lain saya tersiksa batinnya. Dirimu sendiri yang membuat kamu tersiksa Bang Anton. Dan yang terakhir, apakah salah saya berdoa untuk mendapatkan dia kembali? Walau mungkin jadi istri kedua, dia itu udah istri orang. Abang fokus aja ya Bang Anton ya, Anda fokus aja ke istri Anda ini, bahagiakan dia ya, tutup semua mata untuk perempuan lain, maka istri Anda jadi cantik. Tutup. Sekalian konsul dan curhat saya Kang, nuhun, terima kasih Kang. Sama-sama Bang. Ingat pernikahan itu perjanjian berat kepada Allah. Gak usah diikuti perasaan-perasaan, apalagi perasaan ke istri orang. Walau itu mantan kita, walau udah cinta banget dulunya, belum hilang perasaannya, lupain, blokir semuanya. Karena memang yang jauh di mata lama-lama jauh di hati. Ya, kalau misalnya masih cinta, karena kita masih stalking, kita masih ngelihat dia, masih ngeliatin dia, masih stalking, jauhi yang begitu-begitu ya Bang Anton. Bahagiakan istrimu, bahagiakan dia karena itu amanat dari Allah. Ya, setia ke dia, setianya ke Allah tuh, bukannya setia ke istrimu, setianya ke Allah, setia pada perjanjian yang sudah diikrarkan kepada Allah. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan segala macam yang itu ya. Nah itu tuh setianya itu ke Allah, bukan ke dia. Ya Allah, hari ini pembahasannya agak berat ya, sampai saya tuh apalagi yang pertama tadi itu, ya Allah semoga diberi kekuatan untuk siapa tadi, Rani ya, Rani semoga diberi kekuatan. Dan untuk teman-teman ya, kalian silakan mau curhat ya, tapi dikasih tanda baca, dikasih paragraf tuh, biar saya enak bacanya. Kalau tadi nggak ada tanda baca,
bingung saya mau berhenti di mana ya. Ya, ya untuk hari ini sekian dulu untuk curhatnya. Silakan teman-teman yang mau curhat juga, silakan diambil pelajarannya, silakan komen di sana apa pendapat kalian dan silakan silakan ya dan dibantu channel ini untuk di subscribe biar berkembang ya, biar lebih banyak menerima manfaat dari konten-konten saya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya teman-teman sekalian. Itu aja kayaknya, saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini. Sehat-sehat kalian, sehat semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Saya pamit ya, sampai ketemu di curhatan-curhatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dari sahabat. Curhat Saya sahabat mempunyai kesalahan sahabat dan saya saya juga juga curhat minta maaf. sahabat. Saya juga Curhat sudah terima sahabat jika saya kelima. diceraikan. Curhat sahabat Tapi keenam. kenapa Curhat mantan sahabat suami selalu ketujuh. saja Curhat bikin saya sahabat bersalah? kedelapan.